Pernahkah Anda merasa sulit untuk bersyukur saat situasi tidak mendukung? Paulus menulis surat ini dari balik jeruji penjara. Namun kata pertama yang muncul adalah syukur. Apa rahasianya? Ayat inti kita pekan ini adalah Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita gali alasan mengapa kita harus tetap bersyukur dan berdoa, khusus untuk perjalanan iman kita di Jemaat Makarios. Poin yang pertama, syukur atas persekutuan menjadi fokus di hari Minggu. Paulus bersyukur karena jemaat Filipi adalah mitra dalam Injil. Di 1 Korintus 13, kita diingatkan bahwa tanpa kasih semua pelayanan kita sia-sia. Paulus melihat kasih itu nyata dalam dukungan jemaat. Jadi, sebagai aplikasi bagi Jemaat Makarios, syukur kita bukan karena gedung atau program, melainkan karena kemitraan kita sebagai keluarga. Di tengah kesibukan Jakarta, mari kita bersyukur atas setiap saudara seiman yang masih mau berdiri bahu-membahu. Mari kita bangun pelayanan di Makarios, bukan sekedar organisasi, tetapi atas dasar kasih yang tidak pernah gagal. Poin yang kedua, Allah yang menyelesaikan, yang menjadi fokus di pelajaran hari Senin dan Selasa. Paulus yakin bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Janji ini adalah warisan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 1 ayat 4. Fokus Paulus bukan pada kekuatannya, tetapi pada kesetiaan Allah. Sebagai aplikasi, mungkin ada di antara kita yang merasa lelah dengan proyek iman atau beban keluarga. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan proyek yang sedang Dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bagi Jemaat Makarios, mari kita percaya bahwa masa depan gereja kita tidak tergantung pada situasi ekonomi atau politik, melainkan pada tangan Tuhan yang sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Poin yang ketiga, kasih yang berpengetahuan dan berhikmat yang menjadi fokus di pelajaran hari Rabu. Doa Paulus adalah agar kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kita butuh hikmat untuk membedakan mana yang baik. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur 119 ayat 105 dan penuntun jalan kita, Yesaya 30 ayat 21. Sebagai aplikasi di dunia modern yang penuh dengan tipu daya dan ideologi yang menyimpang, Jemaat Tionghoa Makarios dipanggil untuk memiliki kasih yang cerdas. Jangan hanya mengandalkan perasaan atau tradisi. Kita harus mendalami Alkitab agar kita bisa membedakan mana yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan di tengah hiruk-pikuk gaya hidup metropolitan Jakarta. Mari kita minta hikmat agar Jemaat Makarios menjadi gereja yang berhikmat. Poin yang terakhir yang keempat, mengubah halangan menjadi kemajuan, fokus di hari Kamis. Paulus berkata bahwa penjara yang ia alami justru menyebabkan kemajuan Injil. Hati manusia mungkin licik seperti yang disampaikan Yeremia 17 ayat 9. Tetapi Tuhan sanggup memakai motivasi yang salah sekalipun untuk kemuliaannya. Paulus tidak terpaku pada rantai yang membelenggunya, tetapi pada dampaknya. Jadi, sebagai aplikasi, apakah ada tantangan yang sedang membelenggu pelayanan kita di Jemaat Makarios? Mungkin keterbatasan tenaga, waktu, atau masalah internal. Pelajaran pekan ini mengingatkan kita, Tuhan bisa memakai hambatan untuk menjadi batu loncatan. Jangan biarkan masalah menghentikan misi kita. Mari kita gunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bersaksi lebih berani lagi bagi lingkungan sekitar kita. Dan sebagai penutup, Jemaat Makarios, biarlah Filipi 1 ayat 6
menjadi kekuatan kita bersama. Dia yang memulai, Dia yang memelihara, dan Dia yang akan menyempurnakan. Mari terus bersyukur satu sama lain dan berdoa agar kasih kita semakin matang. Jadi, hal apa yang paling Anda syukuri dari keluarga besar Jemaat Makarios pekan ini? Mari tuliskan di kolom komentar agar kita saling menguatkan. Tuhan Yesus berkati.